Beberapa tahun yang lalu saya sempat dinasehati, atau bukan dinasehati sih sebenarnya, lebih tepatnya diperingati ya, sempat dikasih tahu oleh teman-teman di Inggris bahwa hati-hati dengan rivalitas sepak bola di Indonesia. Mereka ngebaca bahwa rivalitas sepak bola di Indonesia ini ternyata lebih mengerikan daripada yang ada di Eropa, dan bisa dibilang ini semua settingan, ada yang berkepentingan untuk terus si rivalitas ini sampai yang bunuh-bunuhan itu gitu, untuk selalu dijaga. Jadi mereka bilang bahwa saat itu gitu, mereka bilang ke saya bahwa hati-hati dengan pemeliharaan rivalitas yang kebablasan ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadrah Draktan di channel YouTube saya Albert Syadrah Draktan. Dan meskipun saya udah mengucapkan lewat Twitter dan Instagram mengenai turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita Aremania di Stadion Kanjuruhan, namun di video kali ini saya sekali lagi akan mengucapkan, dan tidak lelahnya kita semua harus terus juga, selain mengucapkan duka cita ini, tapi kita juga semua harus turut mengawal saudara-saudara yang masih dalam penyembuhan ya, karena masih ada 700 lebih hingga 800 yang terluka dan masih membutuhkan perawatan. Itu harus kita kawal terus. Dan yang juga harus kita kawal terus adalah kita harus mengusut tuntas mengenai kejadian di Stadion Kanjuruhan ini. Dan seperti yang udah saya bilang di Twitter ya, beberapa jam sesudah kejadian, berdasarkan dari obrolan saya dengan kawan-kawan lewat Space saat itu, dan kemudian juga saya langsung konsultasi dengan kawan-kawan terutama di Inggris yang memang kebetulan mereka bisa dikatakan lebih senior lah ya, dibandingkan kita gitu, dibandingkan kita orang Indonesia kalau untuk urusan sepak bola, karena secara modernnya mereka memang lebih duluan ketimbang Indonesia, dan mereka bilang bahwa dari awal mereka udah bilang bahwa ini ada sesuatu di belakang tragedi ini. Pasti bukan cuma sekedar tragedi yang tidak sengaja, ini pasti ada sesuatu, ada grand designernya, ada sesuatu hal yang lebih besar yang entah apa itu. Sebagian orang yang berpolitik mungkin akan mengatakan bahwa ini untuk pengalihan isu atas kasus atau atas kejadian yang lebih besar lah, ada yang bilang kayak gitu, atau ada juga yang bilang pengalihan isu atas tindakan kriminal seseorang yang tapi dia jabatannya tinggi atau apapun lah ya, itu semua. Namun yang saya tekankan di sini di video kali ini adalah lebih kepada obrolan saya dengan kawan-kawan saya di Inggris tersebut. Mereka bilang bahwa kalau misalnya memang sebenarnya ini obrolan ini udah dari 2013 gitu kalau saya nggak salah ya, tahun 2013 mereka itu udah intens ngobrol dengan saya, dan mereka bilang bahwa kalau misalnya rivalitas sepak bola di Indonesia ini udah sampai dipelihara dan disengaja, dan memang ada kepentingan banyak pihak untuk terus melestarikan rivalitas yang kebablasan ini, rivalitas yang sampai memakan korban jiwa ini, maka ini akan semakin membahayakan. Dan kedepannya mereka udah mewanti-wanti gitu, mereka udah bilang bahwa kedepannya jika ada satu atau dua kepentingan apapun itu, maka mereka akan bisa menggunakan supporters di Indonesia untuk
sebagai pengalihan isu. Itu yang mereka bilang. Jadi dalam artian kayak gini, kejadian di Kanjuruhan adalah bukan pertikaian antar supporter, namun kemudian bisa dibelokkan oleh orang-orang yang memang berkepentingan tertentu gitu, untuk kemudian dibelokkan seakan-akan ini pertikaian antar supporter. Itu teman-teman saya bilang di Inggris gitu kan, teman-teman yang di Inggris bilang kayak gitu. Jadi ini memang membahayakan, udah sampai ke tahap yang kita bisa digiring ke sana ke sini gitu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Jadi memang singkat aja video ini, apa yang terjadi setiap jamnya ini setiap jamnya, setiap harinya ini terus bergulir kejadian-kejadian terbaru, dan yang terkini adalah kita semua para supporter sepakat untuk damai. Di Maulid Nabi Muhammad baru saja terjadi satu momen besar di Gor Saparua Bandung, di mana para supporter, banyak supporter dari berbagai klub, ada Jakmania, ada Bobotoh, ada Aremania, ada Bonek, ada dan yang lainnya juga, perwakilan banyak yang hadir. Memang seperti yang udah digembar-gemborkan gitu, bahwa pada akhirnya yang bisa menyelesaikan pertikaian ini dan yang harus bisa menyudahi rivalitas yang kebablasan ini adalah hanya supporter itu sendiri yang didukung oleh klub. Pemirsa di seluruh Indonesia dimanapun Anda ini berada, bukan hanya menang, seri, atau kalah. Rivalitas tetap harus ada batas. Saya tekankan sekali lagi, yang didukung oleh klub. Jadi memang harus bersinergi bagus, harus ada keintiman yang bagus antara klub dengan supporternya. Dan ini udah mulai terjadi, dan inilah yang harus dipelihara. Karena seperti yang udah berkali-kali kawan-kawan saya itu bilang ya, jadi gini, memang banyak yang ingin mengadopsi rivalitas seperti di Liga Inggris gitu misalnya ya, atau seperti liga di Eropa pada umumnya, dengan yang bilang bahwa rivalitas tetap harus dijaga segala macam, tetap harus ada tensi, bla bla bla. Kalau enggak nanti sepak bolanya nggak seru, nggak rame. Ya memang sih betul, tapi yang harus kita ingat bahwa kalau di negara-negara dunia ketiga, kita harus ingat bahwa fanatismenya itu memang kadarnya lebih tinggi daripada negara-negara yang katakanlah seperti Inggris gitu, yang udah lebih mapan ya, yang jauh lebih mapan. Fanatisme di negara-negara dunia ketiga itu tinggi. Gara-gara uang Rp500, itu supir angkot dengan siapalah gitu, dengan preman di pasar gitu misalkan, itu bisa bunuh-bunuhan. Hal yang mungkin aneh hal yang mungkin jarang terjadi gitu di negara-negara yang maju. Tapi di negara-negara dunia ketiga, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara fanatik terhadap satu hal yang mereka yakini. Dan ini juga yang tidak akan terjadi di negara-negara yang lebih miskin, orang-orang yang kelaparan, yang benar-benar sampai kelaparan banget gitu ya. Mereka ini juga, hal-hal seperti ini juga nggak akan terjadi. Karena apa? Karena yang mereka pikirin adalah gimana caranya bisa makan. Jadi mereka juga nggak akan mikirin fanatisme. Mereka akan mikirin gimana caranya supaya saya bisa makan detik ini. Sementara di Indonesia, di negara dunia ketiga lah, katakanlah di Indonesia, kita ini kan miskin banget, yang sampai 280 juta rakyatnya kelaparan detik ini nggak bisa makan, nggak kayak gitu kan. Kita ini ada di tengah-tengah gitu. Kita pada punya handphone lah gitu, kita bisa nonton sepak bola, kita bisa ngecengin cewek-cewek dan atau cowok dikecengin cewek-cewek, nyari pacar, udah ada di tengah-tengah gitu. Tapi yang kaya raya juga enggak gitu. Nah, akhirnya ciri khas negara-negara yang seperti ini, budayanya biasanya memang
fanatik terhadap sesuatunya itu tinggi. Nah, ini yang kawan-kawan saya di Inggris bilang, ini membahayakan. Nggak bisa mengadopsi 100% rivalitas seperti di Liga Inggris atau Liga Eropa yang memang tensinya harus dijaga, bara apinya tetap harus nyala segala macam. Enggak. Satu-satunya cara adalah memang harus beda penanganannya, karena culture-nya beda, budayanya beda, maka penanganannya pun harus berbeda. Dalam hal ini ya memang pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya suka tidak suka, saya tahu ya banyak yang nggak setuju juga dengan damai. Tapi pada akhirnya memang solusi yang paling cocok kalau untuk diterapkan di Indonesia adalah memang harus damai. Memang harus damai, mau nggak mau. Saya pribadi tadinya juga salah satu yang merasa bahwa rivalitas ini harus terus dijaga gitu, bara apinya segala macam, karena ini sepak bola. Tapi ternyata setelah saya ngobrol dengan kawan-kawan yang bisa dibilang lebih senior lah gitu secara budayanya gitu, secara budaya sepak bolanya ketimbang kita di Indonesia, ternyata mereka bilang bahwa memang penanganannya harus berbeda. Jadi semangat terus untuk kita semua, kita buat sepak bola di Indonesia menjadi lebih baik, kita buat sinergi, kita buat kekerabatan antara supporter dengan supporter yang lain. Kita bikin damai, memang harus damai. Kita bikin damai dan hubungan dengan klubnya juga harus lebih membaik. Semoga pihak manajemen klub, tim apapun itu juga bisa melihat bahwa dan bisa nonton video ini. Maaf, ada pesawat. Bisa melihat dan bisa menonton video ini dan juga bisa mulai kepikiran gitu bahwa pada akhirnya yang bisa menyelamatkan sepak bola di Indonesia dan yang bisa melestarikan sepak bola di Indonesia adalah ya kita ini, klub dan supporternya gitu. Apapun yang FIFA lakukan terhadap pemerintah Indonesia, apapun yang pemerintah Indonesia lakukan terhadap FIFA, yang saya khawatirkan adalah pada akhirnya ini cuma reaksioner semata gitu, dan nanti udahnya melempem lagi gitu, udahnya nanti ganti kepemimpinan atau ganti kepengurusan atau apapun itu, nanti akhirnya lembek lagi gitu ya. Jadi memang harus kita ini yang terus ngejaga perdamaian ini. Semangat terus kita semua.